Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita sama-sama mengawali hari ini dengan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh merenungkan firman Tuhan untuk menjadi bekal bagi kita di hari ini. Terlebih dahulu mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama menyatakan, menyerukan, hanya Yesuslah yang menjadi seruan hati kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita akan pujikan dari awalnya. Bapa, Kau seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu,
Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal dunia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kekal tenang bersamamu Bapa, kekal tenang bersamamu Bapa, kekal tenang bersamamu Bapa. Kami tenang di dalam-Mu, kami rindu Tuhan, tinggal di dalam-Mu, tinggal bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami agungkan, kami muliakan Engkau selamanya. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dan berikan kepada kami semuanya. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh disukakan dan disenangkan di pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapak. Sesaat tadi kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini izinkan saya untuk membagikan sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mau ajak untuk kita bersama-sama membaca dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Perikopnya tentang kemerdekaan Kristen. Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di ayat ini dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kata supaya ini dalam KBBI memiliki arti sebagai kata penghubung untuk menandai tujuan atau harapan. Nah, tujuan dan harapan yang terkandung dalam Galatia 5 ayat yang pertama ini adalah supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, maka Kristus telah memerdekakan kita. Berarti kalau tujuan dan harapannya adalah supaya kita merdeka, maka sebelum tujuan dan harapan itu ada, dan tujuan dan harapan itu tercapai, bukankah kita adalah orang-orang yang belum merdeka? Kita adalah orang-orang yang terjajah. Kita adalah orang-orang yang terbelenggu, dan kita adalah orang atau tawanan yang berada dalam penjara, yang membuat kita tidak memiliki kemerdekaan atau kebebasan dalam kehidupan kita.
Ketika kita masih terbelenggu dalam dosa, kita masih menjadi tawanan, kita masih menjadi hamba atau budak dosa, maka kebebasan itu sama sekali tidak kita miliki. Kita masih berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk kita dapat keluar dari belenggu-belenggu ini. Untuk kita dapat dibenarkan di hadapan Allah, kita juga masih berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk kita dapat menaati hukum Taurat itu. Padahal sekuat apapun kita mencoba, sekuat apapun kita berusaha untuk kita menaati hukum Taurat ini, tetap saja kita tidak akan pernah dapat menaatinya. Oleh karena itu, setelah genap waktunya, Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk turun ke dunia. Yesus yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat, untuk menebus kita yang takluk juga oleh hukum Taurat, supaya kita dimerdekakan dari hukum Taurat dan hidup di dalam kasih karunia-Nya. Nah, tujuan dan harapan yang Allah Bapa berikan kepada kita telah tercapai, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita telah sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Lalu, apa yang akan kita lakukan setelah Kristus memerdekakan kita? Apakah kita hanya akan menyia-nyiakannya, atau kita hanya akan memaknainya dengan, oh, saya sudah merdeka, ya sudah, dengan begitu saja? Atau apakah kita akan berusaha untuk memelihara kemerdekaan tersebut? Kalau kita hanya memaknai kemerdekaan yang Kristus berikan hanya dengan sambil lalu, maka kita tidak akan bisa memelihara kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita dengan segenap hati kita. Nah, di Galatia 5 ayat yang pertama ini juga dijelaskan bahwa ketika kita telah dimerdekakan oleh Kristus, mari kita berdiri teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Artinya, mari kita memelihara kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita dengan berdiri teguh dalam setiap keadaan yang kita alami, dalam setiap pergumulan kita. Jangan sampai kita mencari jalan pintas hanya karena persoalan yang kita alami, lantas kita menukar kemerdekaan yang telah Kristus berikan bagi kita dengan hal-hal lain yang pada akhirnya hanya membuat kita kembali mengenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi kita dikenakan kuk perhambaan. Mari kita berdiri teguh dan terus mengarahkan pandangan kepada Kristus. Karena kemerdekaan yang Kristus telah berikan adalah kemerdekaan yang dihasilkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ketika kita belajar, ketika kita mau memelihara kemerdekaan yang Kristus berikan, memang jalannya tidak akan mudah, Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus melewati berbagai macam hal yang mungkin saja membuat kita merasa down, atau membuat kita merasa bahwa kenapa mengikut Kristus kok berat ya, padahal Kristus sudah memberikan kemerdekaan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang kita alami tidak akan pernah melewati batas kekuatan kita. Ketika Kristus mengizinkan kita melewati banyak sekali persoalan, itu adalah sebuah proses yang Kristus izinkan untuk kita lewati, untuk kita boleh naik ke level selanjutnya, untuk kita memelihara kemerdekaan kita. Bukan hanya kita stagnan saja, bukan hanya kita ketika memelihara ya hidup kita seperti itu saja, bukan seperti itu. Melainkan Kristus juga ingin ketika kita memelihara kemerdekaan kita, kita juga semakin bertumbuh ke arah Kristus. Kita juga mengalami hal-hal baru untuk kita boleh sampai kepada level selanjutnya, untuk kita boleh terus bertumbuh di dalam Kristus. Dalam kita memelihara tersebut, mari kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Mari kita terus berdoa, mari kita terus menghasilkan buah yang baik. Mari kita terus menerus mengarah kepada Kristus, sehingga ketika Kristus telah memberikan kemerdekaan bagi kita, ketika kita telah sungguh-sungguh dimerdekakan bagi Kristus, kita telah disungguh-sungguh dimerdekakan oleh Kristus, kita dapat melihara kemerdekaan yang Kristus berikan bagi kita dengan segenap hati kita. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita benar-benar dan sungguh-sungguh terus memelihara kemerdekaan yang Kristus telah berikan bagi kita, sehingga kita dapat benar-benar memaknai kemerdekaan yang Kristus telah berikan bagi kita. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita,
Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur ketika Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kami. Kami mengucap syukur ketika Tuhan sungguh-sungguh memerdekakan kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus memelihara kemerdekaan yang sudah Kristus berikan bagi kami, sehingga kami boleh dengan segenap hati memelihara kemerdekaan tersebut ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menjagai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.